apakah karena kalau pemilu sama Ramadan ini daya beli masyarakat naik? Ini dengan duit 30 juta hari ini, lu cuma bisa beli handphone. Ini logika gua nih, logika awam, oke? Lah iya benar. Iya. Gua cuma bisa beli handphone. Di zaman itu 30 juta lu mungkin sudah bisa beli Mobil. 5 handphone mungkin. Dua dong, kan 2 kali lipat. Nah, oke. Nah, tapi mencari 30 juta di zaman itu dengan mencari 30 juta di zaman sekarang tentu berbeda. UMP zaman itu berapa? Loh. Gini kawan-kawan ya, kalau gue lihat beberapa berita dan hasil dari artikel yang gue baca di Kementerian Keuangan, itu kan ada satu artikel yang menurut gue menarik, itu dipublikasikan 7 Januari 2025. Masih baru berarti. Judulnya itu Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan kembali tembus di 5%. Oh, 5%. 5%. Tapi yang bikin gue menarik, ini ekonom lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat UI, Fakultas Ekonomi UI itu mencatat sejak tahun 2014 hingga 2024 ya. Kecuali pada periode Covid, ekonomi Indonesia itu dari tahun ke tahun itu terus melanjutkan tren pertumbuhan jangka panjang di kisaran 5%. Yeah. Kecuali masa Covid ya, ini memang kita dikecualikan kan. Nah, yang menarik. Pada triwulan pertama dan kedua 2024 ya. Itu terjadi apa ya? Naiknya bagus gitu loh. Itu. Dan faktor pendorongnya adalah pemilu dan Ramadan. Itu gimana sih ceritanya bisa begitu tuh, gua nggak ngerti. Pemilu dan Ramadan. Pemilu dan Ramadan. Apakah karena kalau pemilu sama Ramadan ini daya beli masyarakat naik? Kalau Ramadan itu kan festival terbesar ya di Republik lah menurut gua. Karena maka waktu kita beberapa kali kunjungan ke pasar, ibaratnya gini, lu jualan apapun tuh laku sebenarnya. Kalau di Ramadan, ya selain karena keberkahan di bulan suci, ya memang orang lebih hobi belanja di bulan Ramadan. Apalagi misal puasa pertama tuh mau buka puasa kan segala macam dibeli. Padahal yang dimakan cuma beberapa. Oke. Nah, kalau Ramadan, gue yakin itu setiap tahun Ramadan pasti daya belinya tinggi. Orang yang nggak punya duit juga ngutang untuk bisa belanja. Apalagi nanti ada menjelang Lebaran, beli baju, mudik. Dipaksa ya, beli baju nih dipaksa kan? Gua sih ngerasanya dipaksa harus beli baju kalau menjelang Lebaran ini. Kalau itu konsep lu belanja baju cuman setahun Sekali. Tapi kalau kita sering belanja baju nggak ada masalah. Enggak, tunggu dulu, yang maksa siapa dulu? Ini kalau ini nanti offset nanti. Nah, Kan kayak gitu kan. kalau bulan puasa tuh ya memang begitu. Apalagi misal mudik. Mudik ini kan kultur masyarakat kita cenderung nggak punya mobil, sewa atau paksain beli dulu ntar jual lagi. Supaya di kampungnya nih dia kelihatannya Sukses. Sampai Merantau di gitu. sana jajanin saudara-saudara bakso semua gitu. Jadi naiklah ke pertumbuhan ekonomi dan ini merata secara nasional. Kalau pemilu itu lebih ngeri lagi festivalnya. Karena pemilu ini memang ada yang membelanjakan. Iya. Bukan hanya ketua umum ya, tapi caleg-caleg yang di level paling bawah, caleg DPRD kota ini kan membelanjakan. Tim sesnya setiap nongkrong ngopi itu kan udah pasti Jajan. Ya pastilah itu yang tadi biasanya kalau ngopi mil setengah gitu rokok. Kalau sekarang sebungkus kan gitu. Ini seringnya jambu, begitu ketemu sama caleg rokoknya Marlboro. Ya, begitu itu. Jadi wajar, Pak. Ya tapi itu juga sih gini nih. Misalnya tadi kalau bicara budaya, ya memang budaya belanjanya kadang kalau kita lagi lebaran kan lebih banyak pasti belanjanya. Tadi kalau belanja bulanan kan jarang kita beli baju kalau bulanan. Paling bayar token listrik gitu kan. Nah, tapi ini kalau udah masuk lebaran nih, kita
token listrik bayar juga, tambah lagi belanja baju. Nah, ada komponen THR tuh. Gitu kan. Oke. Nah, itu jangan hari raya. Jadi memang pemerintah keluarkan biaya biar masyarakatnya bisa belanja nih waktu lebaran, THR gitu. Terus yang kedua tadi tingkat produktivitasnya meningkat gitu kalau bahasa ekonominya. Kayak gimana ceritanya mau Ramadan itu tingkat produktivitas Meningkat tingkat produktivitas. Produktivitas dalam hal apa nih? Nih. Karena kalau kawan gue ya, kalau bulan puasa siang tidur. Hidupannya Iya. berubah nokturnal dia jadinya. Terutama UMKM ya. Sebelumnya hari-hari nggak pernah lah dagang cendol. Ini jelang-jelang Ramadan, jelang-jelang buka puasa, mulailah dia buka dagang cendol gitu. Belum pernahnya Dagang juga. musiman. Iya, pedagang musiman itu apa ini ya? Bertumbuh gitu, bertumbuh dengan sumber bakat. Kira-kira kayak gitu. Apakah sedemikian besar pengaruh apa namanya UMKM dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu negara? Kan kita sama-sama tahu misalnya ya kebijakan moneter dan fiskal tentunya yang kemudian mempengaruhi. Lalu sektor UMKM ini seberapa besar sih sebenarnya kontribusinya terhadap apa namanya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara? Lu yang ekonom kan lu, bukan gua. Ya, kalau gue yang jawab, ntar gue kelihatan pelaku UMKM. Emang nggak masalah juga kan kalau jadi pelaku UMKM gitu. Kalau gua memang pelaku UMKM. Iya, nah. Agennya boleh, agen UMKM boleh. Boleh juga, mau jadi agen supplier untuk UMKM begitu kan. Jadi kalau setahu gue nih ya, kalau di Indonesia kalau bicara jumlah nih, kuantiti pengusaha itu lebih banyak yang UMKM daripada yang pengusaha skala besar gitu ya. Ini orang Indonesia ini yang punya gedung kantor di wilayah Sudirman itu paling cuman beberapa puluh orang. Tapi pedagang pasar itu jumlahnya lebih banyak daripada pengusaha yang punya gedung atau kantor di wilayah Sudirman. Pasar Minggu misalnya Jakarta. Itu jauh lebih banyak. Ada nggak sih kriteria? Ini lu kan belum jawab nih ya, belum jawab kontribusi besarnya itu seperti apa ke pertumbuhan ekonomi. Tapi gua akan selak dengan diskusi yang lain dulu. Udah bagaimana nih? Kriterianya. Ini kan kita sama-sama tahu misalnya UMKM, semua orang bicara UMKM. Sampai hari ini ada kementerian tersendiri yang UMKM gitu. Kriteria UMKM itu apa sih? Dari pendapatankah? Dari tempat dia jualankah? Dari cara dia atau jumlah karyawan kah? Apa sih kriterianya sebenarnya? Ini kita ini kadang-kadang bias ini. Iya, kalau rujuk ke aturan perundang-undangan jumlah modal sih ya. Jumlah modal minimal atau maksimal? Maksimal Iya, ya. iya ada kriteria misalnya dari A sampai B ini masuknya mikro, B sampai C ini masuknya kecil, menengah, C sampai D kayak gitu. Ada ininya, ada jenjangnya. Dan ini berubah-ubah juga nih Tiap berdasarkan tahun? enggak Atau tiap kebutuhan? tiap aturan perundang-undangan, Oh, tiap tiap aturan kebijakannya aja. perundang-undangan. Dulu istilah mikro itu nggak ada kan. Adanya usaha kecil. UKM aja, usaha kecil menengah aja dulu kan. Lalu ada lagi di bawahnya lagi usaha mikro, kecil, menengah kayak gitu. Jangan-jangan itu buat targetan pajak aja kali istilah UMKM ini. Tapi kalau UMKM ini sumbangsi ke pajak ya, kalau menurut saya sih kalau ya karena tadi jumlahnya lebih banyak ya, tinggi pastinya. UMKM ini. Iya, UMKM tinggi. Kalau pajak tinggi berarti sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi juga tinggi ya? Iya tentu tinggi. Nah ini ada istilahnya Gini ratio nih Pak Ip. Apa? Gini ratio. Gini Ratio. rasio. Temannya Jin dan Jun itu. Gini ratio. Jadi Gini ratio ini mengukur pemerataan gitu ya, pemerataan. Pemerataan apa? Ya pendapatan Oh, gitu pendapatan. kan. Jadi pemerataan juga produksi juga bisa diukur sebenarnya gitu kan. Nah, jadi di Indonesia ini ternyata jumlah orang kayanya itu yang jadi kalau semua nih kekayaan Indonesia nih gitu ya. Itu dimiliki oleh orang kaya kecenderungan lebih banyak. Jumlah orang kaya sedikit menguasai sebagian besar kekayaan di Indonesia. Kaum Jadi- 1%. Iya, jadi sementara banyak orang justru hanya merepresentasikan lebih sedikit daripada beberapa orang kaya ini. Nah itu fakta ya juga dari kita gitu. Nah makanya kan kalau dulu ya di ekonomi kita ngukur pendapatan per kapita nih. Misalnya ada 100 orang dalam satu ruangan. Berapa nih pendapatannya per kapitanya? Oh misalnya dari 100 orang per hari diketahui pendapatannya 100 juta. Kan kalau diukur pendapatan per kapita aja berarti
100 juta dibagi 100. Berarti satu orang 1 juta. Begitu kan ya, kalau dipukul pakai Rata-rata. ukuran Ukuran rata. pendapatan keluarga itu rata-rata pendapatannya, padahal enggak. Kadang ada yang pendapatannya cuma 50.000, ada pendapatan yang cuma 7.000, ada pendapatannya cuma 20.000. Nah, cuma ada 3 orang yang pendapatannya 500.000, 400.000. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi berarti menurut lo itu salah tuh, apa namanya? Oh iya salah dong, nggak sehat. Jadi ngukurnya pakai apa? Nggak, ya Gini ratio itu gunanya itu mengukur itu tadi kan. Tentu yang baik itu benar-benar merata gitu. Jadi nggak ada sekelompok orang kaya saja yang menguasai sebagian besar kekayaan di negara kita. Gitu kira-kira. Itu memang PR besar. Nah, kecuali sudah ada negara atau suatu komuni yang berhasil melakukan itu. Bahkan di negara maju sekalipun, itu kan nggak juga. Iya, makanya akhirnya kemudian jalan tengahnya yang coba kalau ekonom-ekonom luar negeri itu ya, terus ekonom-ekonom Indonesia juga kan berpikir. Jadi yang penting nih sebelum kita berbicara pemerataan tadi, kita mendingan berbicara dulu misalnya gimana menurunkan jumlah penduduk miskin. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi keluar dulu dari zona kemiskinan gitu. Nah, baru kemudian kita berbicara pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah, harapannya kemudian setelah kemiskinannya itu bisa menurun gitu kan, pendapatannya bisa meningkat lebih jauh lagi. Jadi benar-benar keluar dari zona kemiskinan, masuk ke masyarakat yang menengah. Nanti kan secara langsung juga mempengaruhi jumlah orang kayanya tadi, yang benar-benar dominan tadi ya. Karena kekayaannya kan tersebar berarti. Sebenarnya kan maksimal aja pendapatan di dalam negerinya. Begitu maksudnya. Tetap aja yang kaya. Masih bingung kagak nih kira-kira? Apa? Kan tetap aja yang kaya. Tetap kaya dong. Iya. Kalau Di mana aspek pemerataan kekayaannya? Iya, kalau kemudian asumsinya pasarnya persaingannya tidak sempurna, tentu ya kaya ya udah aja semakin kaya. Itu kan di dalam asumsi ini pasar benar-benar persaingan sempurna begitu kan. Nah, tentu dalam hal ini orang yang udah benar-benar kaya gitu kan, memberikan peluang juga bagi orang-orang miskin itu untuk menjadi kaya begitu. Nah, tentu kan harus. Iya, itu kan kemudian misal bisa dibantu dengan insentif-insentif, kenaikan gaji, pokok. Bukan. Beda lagi ya. Beda lagi kalau itu beda. bukan masuk ke dalam kategori konsumsi rumah tangga ya. Iya, kagak ke situ. Misalnya begini. Jadi Nih, orang orang kaya harus bagi-bagi mobil nih. Bukan bagi. Bisnisnya kan bersaing juga. Misalnya, cuman ada 10 orang pengusaha sawit di Indonesia, misal contoh nih kan, yang punya lahan 20 juta hektar. Misal nih contoh, cuman ada 10 orang yang punya lahan 20 juta hektar. Kan bersaing. Ternyata ada orang-orang kaya baru yang berbisnis gitu kan, ada yang dari kecil nih, dari UKM mungkin. Jadi yang tadinya punya 20 juta berkurang karena berbisnis, tukar dagang segala macam karena berkurang jadi tinggal 5 juta, terus yang baru-baru ini menguasai yang lainnya, kira-kira kayak gitulah. Itu pemerataan pendapatan itu tujuannya. Oke lah, gini lah daripada gua pusing-pusing. Makin Anggaplah bingung. gua ngerti lah. Gua ngerti, kita ngerti lah ya enggak. Gini deh. Proyeksi lu dengan ekonomi Indonesia di 2025 ini kayak gimana? Kalau tadi misalnya Bank Indonesia, IMF itu memprediksi akan tetap di 5%. Apa aja yang kemudian membuat proyeksi itu tetap 5%? Kisaran 5%. Atau mungkin dengan target pemerintah yang 8% itu. Kak Sur, gimana menurut lu Kak Sur? Ya, gini, kalau bicara proyeksi itu kan diukur berdasarkan yang ke belakang ya. Jadi dia mencoba melihat masa lalu gitu kan. Lalu diambil kesimpulan dari masa lalu itu, misalnya dari 10 atau 20 tahun ke belakang itu kan diukur. Nah, lalu ini dianggap akan menjadi patokan di masa ke depan begitu kan. Nah, tapi yang terpenting itu bukan mengukur proyeksinya Pak Ayib. Apa tuh? Tapi yang terpenting itu bagaimana supaya ekonominya itu bertumbuh. Melebihi kebiasaan dari proyeksi itu tadi. Kalau tadi kebiasaannya 5% dirata-ratain misalnya 20 tahun ke belakang pertumbuhan ekonomi. PR-nya gimana supaya lebih dari 5%. Kalau bertumbuhnya masih 5% juga, berarti kan nggak ada sesuatu yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Kan bisa didefinisikan seperti itu, ya udah gitu-gitu aja kok. Buktinya yang biasanya gajinya cuma 5 juta sebulan, ya udah bakalannya kayaknya bakal segitu-segitu aja, nggak bakal berbeda jauh. Enggak dong. Itu bentar dulu, kalau di iniin ke gaji nggak sepakat gua. Yang namanya ekonomi tumbuh 5% nih.
artinya akan ada kenaikan 5% Sur. Kalau Kenaikan gua apa nih? kenaikan artinya dalam segala aspek itu naik 5% gitu loh. Itu logika awam gua. Nggak sebagai rakyat jelata kan yang bisa diinjak kapan saja gitu loh. Jadi orang miskin juga turun 5%. Orang miskin juga turun 5%. Itu logika gua gitu loh. Ini Iya. kan kita ini yang nonton bukan ekonom. Kalau ekonom nggak usah nonton lah. Iya. Ekonom udah selesai. Maksud gua gitu. Ekonom jadi pembicara. Iya. Maksud gua gitu Kak Sur. Bener begitu. Kagak kan? Ya kan kalau setahu gue sih ya, tadi misalnya kalau udah 5% terus dan cenderung 5% Iya. terus sama seperti 20 tahun ke belakang, berarti kita bisa artikan itu ya udah begitu-begitu aja Tapi pertumbuhan ntar dulu deh ekonominya. Kak Sur, kenapa sih harus sampai ke 20 tahun belakang? Kan beda-beda ini. Iya, itu kan- Zamannya, masanya. Ini Lu kan 20 tahun yang lalu masih SMS, ini sudah WA, enggak kalau itu Telegram. itu soal 20 tahun yang lalu dia metodologi. belum pegang handphone. Ya kalau Oh, itu iya. kan soal metodologi ya. Kalau kenapa harus 20 tahun ke belakang diukurnya, kenapa 10 tahun ke belakang diukur soal metodologi, soal sampel kalau itu kan supaya lebih Boleh nggak pas. itu kita kritisi sedikit? Ya, boleh, Karena 20 boleh. tahun yang lalu. Nggak relevan gitu. Iya, kekuatan Tiongkok itu nggak kayak hari ini. Nggak relevan, betul itu termasuk jadi ini ya kayak nah menurut Bang Mani misalnya nih tadi ada kekuatan asing, ada Tiongkok, ada Amerika, sama Rusia. Loh, mungkin 20 tahun yang lalu Tiongkok masih diceng-cengin sama Amerika tuh Iya. kan. Ah ini mah made in China nih pasti barangnya jelek-jelek. Ya, Tapi elah, untungnya Apple produksinya di makanya. China juga. Berbeda sama sekarang. Nah kira-kira apa bedanya ekonomi Indonesia 20 tahun lalu sama ekonomi Indonesia? Kalau 20 tahun yang lalu itu Bentar kita hitung dulu. 20 tahun yang lalu itu pemerintahan siapa? berarti tahun 2005. Oh, baru kita. Pak SBY di baru-baru. Masih SMA. 2005 itu kurang lebih sekitar 6 tahun setelah huru-hara politik. Nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah lagi anjlok-anjloknya. Udah mulai stabil itu. Iya kan, gue bicara huru-hara politik waktu 98. Oh iya iya iya. Kan 98 6 tahun kemudian baru menjadi 2005 kan 99 nih. Iya. Huru-hara 98 ada pemilu kemudian melahirkan legislatif 99. Nah, waktu itu saya ingat gua nih. Ya kan, ekonomi zaman dulu sama ekonomi zaman sekarang. Pemain luarnya ya Tiongkok belum lah. Kalaupun sudah baru mengibas baru inilah apa? Nyiapin tenda. Baru take off, baru Bikin lepas sendok landas. lah, kira-kira bikin sendok lah. Belum sampai bikin mobil gitu. Belum bikin matahari buatannya. Belum bikin telur made in China belum. Nah, jadi kemudian kerjasama luar negeri antara Indonesia Perdagangannya. iya juga terbatas. Mm-mm. Nah, kestabilan politik di tahun itu juga lagi tidak stabil. Gue termasuk orang yang percaya kalau kestabilan ekonomi itu dapat dicapai, salah satu syaratnya adalah politiknya harus stabil. Iya, Karena 2005 itu kan berarti pemilu 2004 ya. Iya. 2004 itu pemilihan presiden secara langsung pertama kali dalam sejarah Republik ini. Nah, maka apalagi setelah ada gonjang-ganjing 98, politik tuh masih ya kalau kita lihat di jalanan tuh mahasiswa masih lebih sering demonstrasinya. Itu karena PDI oposisi. 2000, oh iya benar, PDI oposisi. Iya. Kan Bu Megawati kalah 2004 yang menang Pak SBY. Maka kemudian gua melihat pembangunan ekonominya berbeda dengan hari ini. Jadi maka gua bilang, boleh nggak sih Kak Sur itu kita ralat gitu? Enggak, kalau Masa kata gue 20 tahun yang lalu gitu. iya kalau kata gue sih rasional ya, kayak misalnya gini, kita ngomongin nilai tukar rupiah nih biar enak ukurannya kan, biar nggak terlalu abstrak. Krismon nih, zaman Krismon 1998 dolar itu sampai 20.000, 25.000 ya. Oh enggak. Nilai tukar rupiah. dong. Sampai segitu, sampai 20.000. Iya, 23 ribuan juga pernah sampai 20 ribuan, anggap lagi itu lah. Bukan 14.000 ya? 16.000. Hari Gua soalnya waktu 98 tuh belum pegang dolar gua. baru sekarang aja udah mulai pegang lalat. Sekarang kan kalau bayar IDN pakai dolar. Nah ini nih, tidak cinta rupiah ini. Ringkes. Nih, karena ringkas. Nih, dulu mungkin Pai bisa sambil cari data ya, seingat saya sih 20 ribuan lebih gitu ya nilai tukar rupiah. Kalau nggak salah 20 ribu gitu kan. Nah, jadi dulu itu 20 ribu nih Krismon. Tahu nggak zaman SBY berapa? Berapa? Pernah 8 ribu. Dolar, nilai tukar kita. Oke. Pernah 8 ribu. 8 ribu nih. Hari ini 16.000. 2 kali lipat. Iya. Nah, ini
Bang Fa pakai iPhone kan? iPhone impor kan? Sekarang harganya berapa? Gak tahu lah sekarang. Gua kan belinya udah beberapa tahun yang lalu nih. Ya anggaplah beberapa tahun. Ya anggaplah kisaran pasarannya. Kisaran 225 sampai iPhone ini 30 impor. lah ya. Ya 25 sampai 30 mungkin. 30 juta ya. Mungkin ya. Anggaplah 30 juta harga iPhone di nilai tukar rupiah 16.000. Berarti kalau zaman SB harganya 50% lebih murah. 15 juta doang harganya. Itulah kira-kira dampaknya. Apa ya kalau mau kita bicara tentang gimana Tapi sih kan nilainya Tapi kan beda, beda. nilainya. nilai bagaimana? Ini barang impor loh ya, ngomongin barang impor. Iya gini, dengan duit 30 juta hari ini, lu cuma bisa beli handphone. Ini logika gua nih, logika awam, oke? Lah iya benar. Bentar, Iya. Gua cuma bisa beli handphone. Di zaman itu 30 juta lu mungkin sudah bisa beli Mobil. 5 handphone mungkin. Dua dong, kan 2 kali lipat tadi. Nah, oke. Nah, tapi mencari 30 juta di zaman itu dengan mencari 30 juta di zaman sekarang tentu berbeda. UMP zaman itu berapa? Loh, bukan begitu Bang Pak. Ini kita ngomongin barang impor, bukan dalam negeri, ini barang impor aja. Harga barang impor. Kan gua keluarin duit buat beli. Bukan itu. Kita ngomongin harga barang impor nih. Harga barang impor itu dampak nih. Ini kita ngomongin misalnya nih. Ini gimana sih dampaknya nilai tukar rupiah terhadap perekonomian dalam negeri gitu kan. Ya, Nah, udah itu lah ngomongin kita dampaknya kembali gitu. ke laptop lah ya. Ya, ya. Kembali ke laptop. Ya udahlah. Orang lagi asik debat nih. Ya gini, Iya. dia menyamakan nilai tukar rupiah dulu sama sekarang. Dulu 8.000 sekarang 16.000, berarti ekonomi sekarang lebih jelek daripada zaman. Alah, itu emang iya. Itu emang iya. Nah, tapi dia tadi tidak mampu menjawab. UMP dulu sama UMP sekarang kan berbeda. Lah, enggak begitu. Ini kita Gini Iya. deh biar kemudian enak 2005 itu kita pertumbuhan ekonominya berapa persen? enggak jauh-jauh dari 5%. Enggak jauh-jauh dari 5%. Enggak pernah sampai 2 digit. Berarti nggak lebih jelek dong ekonomi sekarang. Ini kan Zaman dulu beli Nokia Ini aja enggak, sampai ini juta-jutaan. Gue Enggak. pernah beli komunikator E90 itu sekitar tahun-tahun yang enggak bisa disadap. katanya tahun 2007 apa gue beli itu. Heeh. Berapa juta gitu, mahal banget. Itu lu udah komunikator. Iya. HP gua Enggak. ini ya tulilit dong waktu itu. Monokrom. Assalamualaikum. Sekarang jam yang begitu. Makanya direktur eksekutifnya gua bukan lu. Jadi direktur eksekutifnya itu 2007 udah komunikator dan kemana-mana bawa dolar gitu kan. Kalau gitu saran. Oke, kasus balik lagi ke tadi. Balik lagi ke laptop. Gimana? Ini kan Berarti bicara sama-sama 5%. sama-sama 5%. Nah, pertanyaan gua, apa yang kemudian bisa menjadi pembeda dengan target pemerintah untuk 8% di 2000? 5% ini siapa yang ngomong? Jadi apa? IMF. Bukan World Bank ya? apa namanya? Ini World gua kemenq.go.id. Iya, itu proyeksi siapa kan? Iya kan. Ini Macam- proyeksi LPE UI, lembaga ya. penyelidik LPEM FEBUI. Oh, berarti UI. Prediksi 5. Kalau gue yakin 8. Jangan main yakin lagi lah. Ada metodologinya. Bentar, indikatornya apa? Iya, makanya. Karena kenapa gua ya kan gua juga kan kita anak zaman sekarang itu Bukan, kan jangan kemudian lu yakin 8 karena Pak Presiden itu identik dengan nomor 8 maksud gua. bukan. Ini Ini kan jangan gini. karena 8 karena dukung Prabowo juga. Nah, lu ini. Kalau kata anak-anak zaman sekarang kalau kita nongkrong, we listen, we don't judge. Iya. Gitu. Itu anak-anak umur berapa yang ngomong kayak gitu? Tunggu dulu. Ya, kadang-kadang circle kita beda. Gini, kenapa gua yakin betul ini di atas 5%? Berbeda dari 2. Karena gua nggak begitu mengerti secara hitung-hitungan ekonomi ya. Tapi di beberapa kebijakan yang gua lihat ada kebijakan yang menurut gua revolusioner yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, biasanya hal-hal yang revolusioner ini mampu melebihi daripada ekspektasi banyak orang. Contoh, makan bergizi gratis, MBG. Ini kan satu kebijakan, satu policy yang luar biasa revolusionernya di Indonesia. Walaupun misal di negara lain sudah pernah ada banyak negara yang
yang Sudah melakukan aplikasi. itu kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita bedah lagi MBG-nya, oke secara politiknya memang terlihat bahwa banyak yang menyerang Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo tetap kekeh gitu loh. Lu mau serang aja lah. Gue udah gak butuh citra personal kata Pak Prabowo. Udah jadi presiden. Udah menang pemilu, udah terbukti Enggak, citranya karena bagus. gue udah gak perlu lagi citra personal. Mm-mm. Orang tahu gua ya udah lu mau gimana, beda dengan misal presiden yang lain masih membutuhkan citra positif. Pak Prabowo kan citra gitu-gitu terus. Mm-mm. Nah, maka Pak Prabowo ya udah ini harus bergulir. Nah, kalau kita lihat dampak dari keberanian Pak Presiden melanjutkan program makan bergizi gratis ini, misal sekarang kan kita sudah mempelajari itu regulasi dari MBG ini. Berapa banyak kemudian serapan lokal yang bisa terserap? Karena itu ternyata tidak melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang kayak kita take podcast kan mungkin saran dulu didengar sama Pak Prabowo waktu itu. Iya, itu bukan saran gue, tapi sebagai ekonom gue sudah bisa Memprediksi. Nah, Itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi program MBG oh iya ini. itu statement Kalian kemarin kan berdua udah. setuju? Iya setuju Pastilah, lah itu. udah. Pasti. Kalau Pak Im nggak setuju apa bagaimana? Iya setuju. Walaupun belum terlibat di mana-mana kita. Nah, itu satu hal yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Satu, penghapusan utang bagi UMKM. ribuan UMKM. Sehingga UMKM yang terdampak, ini kan banyak UMKM ini kesulitan membayar hutang Terjerat. COVID kemarin kan ya. Kita baru belum pulih betul juga sebenarnya dari masalah ekonomi akibat Menyesal COVID. juga gua ini. Apa? Kenapa pas waktu COVID itu gua nggak kredit ya, nggak kur ya? Iya, tuh Gampang malah ngajuin jual gur. aset. ya makanya lo Menyesal juga. waktu itu lo belum kenal sama Surya. Iya. Oh, udah kenal tapi belum sempat ngobrol. Nah, sekarang UMKM itu kemudian untuk bisa dia berdagang kembali, dia harus melakukan pinjaman lagi, tapi masih punya beban hutang masa lalu yang kemudian sekarang dihapuskan oleh pemerintah. Jadi, Dilunasin oleh iya, pemerintah. inilah. Berarti kan ada setidaknya dua hal yang sangat fundamental yang menurut gua sangat amat revolusioner. Karena kayak makan gizi gratis ini ternyata setelah kita pelajari itu bukan hanya soal pemenuhan gizi bagi calon pemimpin masa depan, bukan hanya pemenuhan gizi bagi anak bangsa. Bukan cuma ngindarin stunting. Iya, bukan hanya hindari stunting kayak yang sibuk dibicarain angka 71 triliun, 200 triliun kan nggak punya nalar. Tapi kemudian bagaimana selain gizi yang dipenuhi adalah berapa banyak koperasi yang terlibat. Karena ini program lintas Sektor. kementerian, lintas sektor. Kayak misalnya statementnya Pak Wamentan, beliau katakan kita akan Siapa momentum? Pak Sudaryono ya, dia mau mengimpor berapa ribu sapi, 2.000 kalau nggak salah ya, 2.000 sapi dari Brazil, tapi bukan sapi konsumsi. Oh ini bukan untuk indukan itu ya. Indukan. Nah, artinya sapi 2.000 itu akan tetap dan akan berkembang biak sehingga bisa mendorong ketersediaan sapi yang lebih luas dan akhirnya menjadi swasembada sapi. Tunggu, tapi sapi kita jadi sapi Indo dong itu. Antara Cantik. Berarti sapi-sapi kita. Dan harganya Ini mahal. ada darah campuran Brazil dan darah campuran Indonesia. Lombok gitu. Itu nggak sekalian Nanti sapinya dinaturalisasi. jago-jago main bola. Ya, karena kita baru punya satu yang pemain Sao Paulo U17 ini yang main bola itu. Oh, ada ya? Ada. Apa mau diternak juga dia? Anaknya memang- Christian Gonzalez jago kan main bola? Oh enggak, itu Enggak Amanda. tahu. Namanya Amanda, anaknya Christian Gonzalez. Oh, kita kembali. Oke. Enggak, Jadi tunggu tadi dulu. MBG. Siapa namanya tadi? Amanda. Anaknya Christian Gonzalez. Jadi tadi MBG ini akan mendorong geliat ekonomi baru. Nah, itu baru 2 contoh gua kasih yang revolusioner. Belum Revolusioner. swasembada pangan yang 3 juta hektar cetak sawah baru. Ya. Kalau itu kejadian, kita lumbung pangan dunia 3 tahun lagi. Semua berbondong-bondong minta beras ke Indonesia lah ya. Nah, maka kemudian kalau target 5%, gua aku yakin bisa
melebihi dari 5%. Tapi kan 3 juta itu 2029. Ya kan 1 juta per tahun. Iya, per tahun. Nggak mungkin, udah nggak menutup kemungkinan juga di tahun pertama. Kalau memang potensinya bagus, investasinya tinggi jadi 2 juta di tahun pertama. Nggak menutup kemungkinan. Target kan itu, bukan sebuah Belum kalau kepastian. kita lihat arah kebijakan politik luar negerinya Pak Prabowo. 1 hari beliau dilantik, BRICS. Per Januari kita sudah jadi anggota BRICS. Bagaimana sekarang ekonomi Tiongkok misalnya? Banyak orang-orang kaya baru yang lahir di Tiongkok karena di sana sudah ini ibarat. Jadi waktu gua baca artikel itu gua ngelihat logika gua Kak Sur. Kayaknya di Cina di sana itu udah kelebihan duit deh. Jadi harus mereka harus ekspansi untuk investasi di negara lain. Karena kan sekarang di Tiongkok orang kaya barunya lebih banyak daripada orang kaya menengah kayak di Dia kita. bukan kelebihan duit. Jadi Tapi supaya dia bisa makin kaya, dia perlu melakukan investasi. Nah, ke kita kan negara lain. kedapatan untung dong. Kalau investasi masuknya, Ya kalau kita- kalau bentuk kerjasamanya kemudian tidak merugikan Indonesia, tentu kita bisa dapat kalau untung. merugikan kalau bukan merugikan kerjasama, nggak untung perampokan dong. namanya itu. banyak zaman POC dulu kan begitu. kerjasama dijajah nggak taunya kita. Tolong hati-hati itu ya, urusan jajah menjajah ini ya. Zaman POC itu udah beneran jajah, kagak ada yang debat lagi itu. Oh, Mas. iya. Gua kira hari ini gitu. Kayaknya nggak jajah juga deh. Oh. Kesepakatan dagang aja yang kemudian itu kan Berubah. berubah. Jadi POC bukan jajah. Ya memang dia PT kan. Dia Iya, PT perusahaan kan. dagang. Iya. Bukan negara dia. Iya. Kebetulan VOC itu Orang Belanda. negaranya berasal dari Belanda. Hindia Belanda. Belanda kan gitu. Jadi yang terjadi selama 350. Jadi menurut gua kita ini sedikit itu kan ada satu buku bagus banget tuh yang diterbitkan oleh apa namanya itu ada bambu-bambunya itu. Komunitas bambu. Ya. Aneh lah, menguji aja sedikit. Itu gua baca itu bukan dijajah 350 tahun. Karena memang yang masuk pertama itu ya BJ. perusahaan dan mereka sebenarnya dalam konteks berdagang IEC gimana? Eropa. East India Company, Inggris. Ya sama aja kan. Kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah, misal sejarah bajak laut misalnya, ketika mereka Bisa nggak sih kita nggak ngobrolin terlalu jauh, ngobrolin kerajaan Kita aja? mau Kita ngomongin kita mau Pajajaran, proyeksi Mataram. ekonomi 5 tahun ke depan. Nariknya dari zaman Nggak, soalnya dia 20 tahun ya, kenapa nggak sekalian aja? dari zaman POC. Oke. Nah, oke, balik lagi ke tadi. Maksud gua itu Enggak tunggu dulu. Ayo belum ngasih pendapat. enggak sebelum gua tanya ke dia. Iya. Sebelum gua tanya pendapat dia. Makanya maksud gua yakin dari ada 3 indikator tadi. Satu MBG, kedua ada penghapusan UMKM, yang ketiga target swasembada pangannya yang di-lead oleh Kementan. Itu bisa mendongkrak ekonomi kita lebih dari 5%. 5%. Nah, lu nih Ip, kalau lu lihat sebenarnya kondisi sosial kita menerima, maksudnya kan gini, oke itu hitung-hitungan, tapi kan ada faktor sosialnya, misalnya kondisi sosial masyarakat kita siap tidak? Dengan kebijakan-kebijakan semacam itu. Gini, justru kalau kita bicara kemudian dampak sosial ekonomi ataupun dampak sosial dari kebijakan-kebijakan untuk kepentingan proyeksi ataupun untuk kepentingan menaikkan pertumbuhan ekonomi, kita sama-sama tahu dari tahun ke tahun selalu UMKM, selalu koperasi, selalu usaha kecil yang kemudian menjadi penopang dari itu semua. Kalau gua baca tadi itu ada sekitar 58%-an lah yang kemudian menopang PDB UMKM kita. Nah, kalau kemudian kita bicara secara di masyarakatnya misalnya hari ini sudah seminggu program MBG ini berjalan. Sudah seminggu program MBG ini berjalan. Kita sama-sama tahu walaupun di sekolah anak gue itu belum.
Oh ya, Belum dapat Iya. makan siang. Belum dapat makan bergizi gratis. Oh iya. ya. Dari pemerintah ya, maksudnya. Masih Bertahap kan, bertahap belum semua. Sekolahnya di mana? biar nanti saya upayakan. Ya, itu coba saya hubungin Instagram Prabowo. Tapi gua secara karena kebetulan adik gua ada keponakan gua itu masih sekolah di SD dan ya alhamdulillah menurut anak adik gua walaupun keponakan gua itu belum terbiasa dengan makan yang dikotakin gitu ya. Karena anak-anak kita sama-sama anak-anak kita tahu kan di rumah itu ya makan nggak pakai kotak seperti nggak pakai lunchbox lah ya. Nggak pakai lunchbox tapi memang pakai piring. Kadang-kadang mungkin di beberapa titik itu akan pakai daun misalnya. Ini bicara budaya, Kebiasaan kan artinya seperti itu. Tapi satu hal gua lihat di media beberapa hari terakhir terkait MBG dulu ya karena lu tadi kan bahas 3 hal. Pertama MBG, yang kedua penghapusan hutang, yang ketiga adalah soal ketahanan pangan. Kan itu kan yang lu tadi bahas. Nah, pertama soal MBG. Gua sih berpikir gua lihat beberapa berita misalnya ada di kota yang kemudian bilang lauknya hambar, tidak mau makan sayur dan lain sebagainya. Itu terjadi loh fakta di Iya, berita-berita Itulah banyak maksud sekali. gua sosial tadi itu. Nah, ya kan banyak sekali. Kita harus sama-sama tahu itu di kota. Tapi kalau kemudian kawan-kawan lihat di daerah-daerah terpencil, kalau kemudian kawan-kawan lihat di daerah-daerah yang bukan kota, betapa bersyukurnya orang tua anak-anak itu saat kemudian anaknya itu bisa makan ayam setiap hari. Bisa makan daging setiap hari. Bisa minum susu minimal setiap minggu. Enggak, susu itu kan susu hanya untuk sekarang ya. Untuk ibu Bukan, hamil. untuk daerah-daerah yang daerah itu punya Stunting tinggi. sapi perah. Sapi perah. Jadi Oke, karena artinya ini kan komoditas lokalnya di artinya kan gini, teman-teman ataupun masyarakat ataupun pejabat ataupun para kritikus juga kemudian harus berpikir. Kalau kawan-kawan semua yang kemudian hidup di kota bisa makan dengan lauk ayam setiap hari ataupun bisa makan dengan sayur, ayam, tahu, tempe, 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Belum tentu saudara-saudara kita warga Indonesia Barakallahu li. Nah, ini kita tunggu aja. Aku bilang ayat tiba-tiba Pala zikrullah ya Akbar. Akimis. Gua merasa gua. ya ma'asyiral Indonesia. Oke. Ya kan? Enggak, tunggu dulu. Nah, coba ke ekonominya gimana? Enggak, tapi memang begini, itu kan dampak sosial. Ini kita biar kemudian fair. Pak Biar kemudian fair. tunggu dulu. Pak pas masa kecilnya tiap hari makan ayam enggak? Enggak. Oke, tiap hari enggak Enggak makan setiap ayam. hari. Makan ayam, makan daging itu enggak setiap hari gua. Haus gua. Kebanyakan ketawa. Enggak tiap hari makan ayam. Enggak tiap hari. Saya juga enggak tiap hari makan ayam. Tiap hari kan. Keju. Enggak, Keju. Lagi ayam. Ikan. Gua setiap hari makan ikan. Ya. Itulah yang kemudian tidak semua didapatkan oleh semua anak Indonesia. Iya. Jadi kalau kemudian kita bicara secara sosial, itu bicara sosialnya. Kita bicara ekonominya juga, itu akan menghemat pengeluaran orang tua. Kalau misalnya yang biasanya ngasih jajan 5.000 karena nggak dikasih makan misalnya. Makan ini kenyang, Bor. Kita sama-sama tahu kalau udah dikasih makan ini kan jajan nomor berapa gitu loh. Itu logika orang tua. Logika anak makan-makan jajan-jajan lah. Benar, Sur. Gua lebih merasa diagitasi nih. Ada yang berbeda kan. Ada yang lain. Iya, Pak Aib malam ini agak berbeda. Agak berbeda. Jadi menurut Pak Aib, apakah semua orang berhak jadi apa sih namanya vendor ya, penyedia? Oh gini, kalau urusan penyedia, lagi-lagi semua orang punya hak menjadi penyedia. Gua itu selalu melihat dampak manfaatnya. Terlepas misalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
terlepas misalnya Gua telepon istana nih. terlepas misalnya dari ada beberapa berita yang kemudian menyatakan bahwasannya vendor A bermasalah, vendor B bermasalah. Di titik A ada yang makanannya bau lah, di titik B ada yang nasinya kurang matang lah. Itu prosesnya. Lagi-lagi ini baru kick off 1 minggu. Berikan waktu untuk berbenah. Tapi melihat secara ekonomi seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya di podcast kita sebelumnya, gua sih yakin banget ini dampaknya ngeri-ngeri sedap. Kalau tadi memang targetnya hanya semua memperkirakan 5%, itu kan secara pertumbuhannya, secara nasional. Tapi di titik-titik tertentu, orang-orang yang kemudian biasanya menjual sayurnya itu jaraknya jauh. Orang-orang yang kemudian biasa menjual ayamnya ke Tengkulak. Kalau udah gua sindis loh. Nggak, ini juga udah gue bahas episode yang lalu, udah gue bongkar semua, diulang lagi omongan gue ini. Dia dapat ilmu dari lo, dia kembali Enggak, Sur, menurut lo, apa yang kita analisain tadi, maksudnya apa yang kita ocehin tadi itu make sense nggak? Iya, itu kan udah Dan berapa persen kira-kira ketiga program yang menurut Syifa ini butuh keberanian tadi, ketiga program tadi MBG, penghapusan utang dan ketahanan pangan, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan selanjutnya. Nah, ini tugas lu. Nah, kalau gua udah ceramah tadi udah ini gua. kan kita ngomong Gua udah tutup khotibnya tadi. ya udah kimis sholat. Gimana nggak, Sur? Ini kalau ngukur itu kan urusan metodologis nih, Pak Ip ya. Bukan, ini bukan ngukur-ngukur, kita sama-sama tahu pakai metodologi, pakai alat ukur dan lain sebagainya. Data gitu. Pakai data. Ini menurut lu. Tadi kalian main PS siapa yang kalah sih? Ke bawah-bawah. Ke bawah ke sini nih. Ya udah. Feeling lu sebagai seorang ekonom gitu loh, maksud gua. Ketiga program yang butuh keberanian besar tadi menurut Syifa. Iya, tapi begini, kalau bicara Enggak, pertanyaan gua itu dulu. iya begini, enggak. Gue nggak mau terjebak jadi apa ya, ekonom yang kemudian memberikan analisis asal-asalan begitu maksudnya. Gua nggak bisa jadi host TV. Tapi gue jawabnya gini, gue Gua intimidatif. bukan berarti nggak mau menjawab, tapi ada jawabannya. Jadi bukan kemudian gua ngukur apakah tahun depan 8%, apakah 9%, bukan begitu. Tapi kalau berbicara apakah program makan bergizi gratis, penghapusan hutang, plus juga tadi Swasembada pangan ini akan berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi, itu iya. Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah memungkinkan dengan 3 program ini itu bisa, ini kan cita-cita semua negara. Menggerakkan. Iya, pertumbuhan ekonomi. Iya. Mencapai 2 digit. Jangan 2 digit dulu. Ini dulu kawan kita ini bilang 8 dulu. Iya, apakah bisa dengan 3 program ini Mencapai 8%? Bisa. Menarik. Apakah bisa? Bisa. Gua kayaknya udah cocok jadi ekonom juga. Ya, tapi proyeksinya berapa persen tahun depannya kita perlu data, perlu metodologi. Nggak, ya, ini gitu. kan gini. Yang selalu ngulik data-data dan baca-baca tentang ekonomi kan lu. Nah, menurut lu berapa persen ada kenaikan setelah lu hitung-hitung nih? Nggak seyakin apa lu dengan 8% ini? Ini lu aja narasumbernya ini. Enggak. Kalau apakah bisa dengan 3 program tadi udah dijawab. Kalau dengan 3 program Bisa. itu bisa mencapai. Selain itu, di luar daripada itu, kayak mana lu ngelihat ekonomi Indonesia di? Nah, ini kita ngomongin tantangan dulu nih. Kalau itu kan tadi peluang ya. Oke. Ini peluang kan. Asik nih. Itu kan tadi kemarin udah dibahas nih yang pertama. Ini kayak Patrick Kluivert juga suka tantangan dong. Dia belum pernah dibully netizen Indonesia aja itu. Patrick Kluivert. Dia pikir boleh juga di Indonesia. Karena dia ngeliat, wah penontonnya rame terus nih. Dia belum aja rasa itu nih. Oke, tantangan ekonomi Kak Sur. Jadi potensi kan ada 3 program makan bergizi gratis. Potensinya 3 program makanan bergizi gratis, makan bergizi gratis, bayar utang, sama ketahanan pangan. Swasembada pangan. Iya, swasembada pangan. Nah, tantangannya ini yang pertama nih, kalau menurut gua nih ya, yang paling bahaya dan harus segera disikapi itu nilai tukar Rupiah. iya terhadap dolar Amerika Serikat. Pengaruhnya. Nah, karena begini,
ini kita jujur nih, yang pertama, yang paling bahaya itu kalau kita biarkan aja nih nilai rupiah anjlok terus naik 16 sampai nanti jangan-jangan ujungnya bisa sampai 20. Itu yang pertama, itu harga BBM naik. Oke. Kita belinya pakai dolar nih Pak, masalahnya. Itu. Harus swasembada mineral juga berarti kita ya. Ya, itu ya maksud omongannya biar rupiahnya kuat dulu itu nanti bab 2 itu hilirisasi itu maksudnya ya. itu kan kita jangan ekspor mentah terus. Kalau sebentar lagi nggak keluar gym nih Pak, gua ngomong gym nih. Ketiduran gua langsung nih. Makanya anggota DPR tuh suka ketiduran itu ke gym. Terus ngomong apa dengan sesuatu yang di luar speknya ketiduran. Kurang oli berarti kan. Oke. Terus. Tadi bahayanya. Tantangan pertama adalah kurs rupiah harus kemudian dikendalikan. Nilai tukar rupiah harus menguat. Ya, harus menguat. Itu yang pertama. Yang kedua Kak Sur. Lalu yang kedua ini dari sisi moneter ya. Inflasi harus dijaga. Kemarin tuh sempat khawatir kita sempat deflasi tuh. Gini, inflasi sama deflasi itu yang terpenting harus terjaga. Nggak, gini. Ini kan pemirsa kita nih nggak semuanya nih. Bisa nggak lu jelas inflasi apa, deflasi apa? Nggak apa-apa kita. Iya. Biar ada edukasinya sedikit gitu loh. Oke. Baiklah. Mulai pernah dibully netizen Indonesia sih. Gini. Jadi harga barang itu berbahaya kalau tiba-tiba naik dan tiba-tiba turun. Oke. Kalau nggak terkontrol nih. Nah misalnya nih, kita pedagang sepatu. Tiba-tiba harga naik. Nih, kita beli bahan baku sepatu 100.000 nih. Bukan pedagang, kalau bahan baku produsen sepatu berarti. Boleh, produsen sepatu. Misalnya kita kan produsen dagang juga Pak. Emang kagak dijual? Emang dibagi-bagi apa dia? Ini bukan spek lu. Terus. Bener juga dijual. Habis di ini terus dimarahin. Iya. Oke, tapi benar istilahnya. Kebanyakan baca. Enggak, karena nanti ada retailer segala macam. Nah, ini benar itu. Setidaknya gue pernah belajar ekonomi. Nih, jadi ada produsen sepatu, bikin sepatu modal harga 100.000. Kalau tiba-tiba inflasi ini sepatu barang udah jadi nih, biaya produksi 100.000. Inflasi ini harga sepatu naik. Biasanya dia jual 200.000, harga sepatu di pasaran jadi 300.000. Diuntungkan nggak pedagangnya? Diuntungkan. Biasa jual 200.000, untungnya cuma 100.000. Jadi jual 300.000, untung 200.000. Naik untuk yang diuntungkan pedagang. Produsen sepatu? Iya, produsen. Yang dirugikan Customer yang dirugikan. Enggak rugi dong, kan nggak tahu doi HPP-nya. Bukan itu. Ini duitnya segitu-gitu aja deh, gajinya sebulan tetap 5 juta, suruh beli sepatu 300.000 kan tentu biayanya jadi lebih tinggi buat dia. Sepatunya yang 100.000-an aja. Bukan itu, ini gue mau ngasih contoh ya, susah kalau dirubah-rubah begitu. Ini udah mending jangan beli sepatu gitu. Enggak, ini gue mau ngasih contoh susah. Jadi gue masuk kalau. Iya, oke ya. Jadi yang sepatu yang 100.000 tadi. Dan nanti dia bilang lagi beli yang gocap aja. Kalau gitu pakai sendal aja sekolah, itu beda lagi. Oke ya. Yang dirugikan adalah pembeli. Itu kalau inflasi kenaikan harga atau inflasi itu tidak terjaga. Kebalikannya juga bahaya. Kalau harganya turun. Iya, nih. Produsen dong yang rugi. Ya jangan langsung ke kesimpulan, ini kan kasih contoh dulu ke pemirsa. Nggak rugi juga, karena berarti harga bahan bakunya pasti turun. Bukan dia udah ngeluarin duit. Oh, udah beli dulu. Iya, tadi kan 100.000, begitu dijual biasa jual 200.000, naik harga jadi 300.000, untungnya jadi 200.000, begitu kan ya? Oke, tantangan selanjutnya dipercepat aja lah tantangannya. Kenapa? Udah 46 menit. Oh, udah 46. Ini enggak contoh nih deflasi tadi. Apa lu boleh ngomong 15 menit lagi? Deflasi itu kalau turun ini begini masalahnya. Soalnya makin lama lu ngomong makin mahal bayaran lu nih. Ya harap maklum aja lah. Itu. Nih kalau deflasi kebalikannya tadi ya, dia udah bikin produksi, keluar biaya produksi 100.000, tiba-tiba harga sepatu turun jadi 50.000, akhirnya dia rugi 50.000. Itu tuh bahayanya. Nah, jadi tadi yang pertama itu ini sektor moneter ya. Yang pertama itu nilai tukar rupiah, lalu yang kedua tadi inflasi harus dijaga gitu kan. Nah, lalu dari segi fiskal ini agak berat nih.
pemerintah harus mampu mencapai target penerimaan pajak. Nah, ini berat nih. Target penerimaan pajak. Apa sih yang menyebabkan target penerimaan pajak kita ini jarang tercapai gitu kan? Nah, yang pasti tentu perlu disiplin dari pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha ini banyak yang mengemplang pajak rupanya baik. Gitu. Nah, itu yang pertama. Karena kalau seandainya ya target pajak kita ini benar-benar tercapai dan pengelolaan dana pajaknya ini ya nggak dikorupsi gitu ya, jangan kemudian targetnya tercapai tapi Korupsi masih iya merajalela. gitu, atau lagi yang lebih payah lagi ada mafia pajak tuh. Orang seharusnya bayar Gayus ya, pajak. gayus. Iya, orang harusnya bayar pajak 100, dihitungnya ya udah 50 aja, Pak. Nanti 10-nya buat saya, Bapak kan masih untung 40 nanti ya, kayak gitu kan. Itu jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Jadi kalau target penerimaan pajak ini bisa dimaksimalkan, nah maka harapannya program-program tadi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bisa terlaksana lebih baik lagi. Kalau tadi sapi naturalisasi itu tadi cuma 20.000, 2.000, harapannya semoga nanti kalau target penerimaan pajak yang maksimal bisa dioptimalkan sampai 20.000 sehingga lebih banyak sapi Indonesia yang bisa menikah dengan sapi dari Brasil. Gue udah mulai serius. Gue tadi udah serius banget. Udah fokus banget gue. Blonde ya. Jangan terlalu. Jadi ngebayangin Brazil gue. Jangan terlalu. Oke. Itu tantangan. Lalu Iya, tantangan. sedikit. Solusinya kan udah tadi. Kan potensi. Peluangnya udah tadi potensinya. Iya, solusi beda lagi, Pak. Oh, beda Iya, lagi. beda. Silakan lanjut. Bapak yang menjelaskan. Iya, kalau solusinya. Kalau tadi kita dari jangan ke depan kebalik kan. Yang pertama tadi berarti ngomongin pajak dulu nih. Apa solusinya? Yang pertama harus tegas nih sama pengusaha-pengusaha Pengemplang Bandel, pajak. pengusaha bandel. pajak, gitu. Jangan juga ada beberapa pengusaha yang kemudian misalnya dekat nih sama penguasa di daerah, atau dekat sama dirjen pajaknya, atau dekat sama KPP, orang KPP. iya gitu. Nah, jangan sampai kemudian dia akhirnya sah-sah saja gitu melakukan pengemplangan pajak gitu. Ini bicara soal hukum nih. Nah, kalau bicara soal hukum tentu ahlinya Sifak nanti kan. Lanjut. Oh, iya, Nah, oke. lanjut. Itu tadi dalam rangka memaksimalkan potensi pajak, penerimaan pajak. Lalu kalau inflasi, cara menjaganya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu mau nggak mau produktivitas harus terjaga gitu. Karena kalau nggak terjaga ya bisa-bisa misalnya tadi kalau seandainya barangnya nggak terukur gitu kan, misalnya persediaan barangnya menurun gitu. Misalnya baju nih, tadi baju bisa produksi sehari 100 baju, tapi kemudian produksi bajunya mengurang. Bisa-bisa bangsa Indonesia nggak pakai baju nanti. Ini nggak masuk. Udah mulai error deh. Kayaknya harus Gua kira udah udah mulai error. selesai lah udah ini Udah mulai nggak pakai baju udah.